Debat itu seharusnya menjadi diskusi santai, sekadar pertukaran gagasan antar dua tokoh publik dengan karakter berbeda. Manaf Zubaidi, aktivis keras kepala yang tak pernah takut bicara. Deddy Mulyadi, politisi yang luwes, jenaka, licin bagai belut namun tajam bila sudah bersuara. Tapi malam itu berubah jadi badai. Ketika kamera live masih menyala dan penonton membanjiri kolom komentar, Manaf menekan argumen yang menusuk kritik terhadap proyek desa binaan Deddy. Deddy menjawab dengan senyum tipis, melawan dengan logika tenang yang justru membuat Manaf semakin terpancing. Pada menit terakhir, terjadi momen yang disebarkan seluruh media sosial. Manaf terdiam 3 detik, wajahnya tegang, sementara Deddy mengangkat alis dan berkata, "Tenang, Kang, kita bukan lagi bertarung, kita sedang mencari kebenaran." Kata-kata itu menghantam ego Manaf lebih keras dari pukulan. Setelah debat, nama Manaf meledak tapi dalam dua arah. 1. Manaf viral, tapi bukan dalam cara yang ia inginkan. Clipping debat tersebar di TikTok. Tagar-tagar debat Manaf Deddy trending 48 jam. Ada yang mendukung Manaf menganggap keberaniannya patut diapresiasi. Tapi tak sedikit yang mengejeknya karena dianggap kehabisan amunisi. Komentar paling pedas datang dari akun anonim. "Manaf kalah debat, mental pecah." Kalimat itu menghantam sanubarinya. Senyap di kamar kerja, malam setelah debat, di ruang kerjanya yang penuh kertas dan buku, Manaf duduk menatap layar laptop yang tak ia sentuh. Ia membuka ulang video debat itu. Dia menonton pada bagian ketika ia terdiam 3 detik. 3 detik yang terasa seperti 3 tahun. Wajahnya menegang. Ia mengepalkan tangan. "Kenapa aku terdiam? Kenapa aku tidak jawab?" Gumamnya, menyesal. Dalam hatinya muncul ketakutan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Takut dianggap kalah. Telepon dari teman lama. Pukul 23.41, telepon berdering. "Naf, ente keras kepala dari dulu. Tapi ingat, kalah debat bukan kalah hidup." Suara itu datang dari Ustaz Gufron, sahabat masa kecilnya. Kalimat sederhana itu membuat dada Manaf menghangat. "Orang boleh meremehkanmu, tapi selama kau tetap tegak, kau belum kalah," lanjut Ustaz Gufron. Untuk pertama kalinya sejak debat, Manaf menghela napas panjang. Deddy Mulyadi mengirim pesan tak terduga. Keesokan harinya, Manaf menerima pesan WhatsApp. "Deddy Mulyadi, Kang Manaf, debat kemarin seru. Kalau mau, kita ngopi sambil diskusi lanjutan." Manaf mematung. Ia menduga Deddy ingin mengejeknya. Namun setelah membaca ulang, ia sadar nada itu bukan sindiran, lebih mirip undangan pertemanan. Ia bimbang. Haruskah ia menemui lelaki yang membuatnya viral sekaligus membuatnya merasa kalah? Pertemuan di warung kopi pinggir jalan. Deddy memilih warung sederhana, jauh dari kamera dan keramaian. Ketika Manaf datang, Deddy tersenyum lebar. "Adu mulut itu biasa, Kang. Yang penting kita pulang sebagai manusia, bukan sebagai musuh." Manaf hanya mengangguk pelan. Lalu Deddy menambahkan, "Kang, kalau semua debat selalu menang-menangan, negeri ini nggak maju. Tapi kalau debat jadi ruang belajar bareng, itu baru hebat." Kata belajar bareng membuat Manaf merasakan sesuatu yang ia tak pernah kira. Lega, titik balik nasib Manaf. Pertemuan itu menjadi titik balik. Manaf mulai muncul lagi di media. Komentar publik berubah, dari mengejek menjadi menghormati. Ia bahkan diundang kembali untuk debat lanjutan di acara berbeda dan banyak orang menunggu apakah ia akan kembali terdiam atau bangkit sebagai pemikir yang lebih matang. Namun perubahan paling besar bukan berasal dari dunia luar, melainkan dari dalam dirinya. Untuk pertama kalinya dalam hidup, Manaf menyadari bahwa kalah bukan kehancuran, melainkan kesempatan memperbaiki diri. Akhir cerita jalan baru. 2 bulan kemudian, Manaf mendirikan program diskusi publik bernama Ruang Habitus, tempat aktivis dan pemimpin daerah bertukar ide tanpa tekanan panggung. Deddy Mulyadi hadir sebagai tamu pertama. Saat keduanya duduk berdampingan, penonton kembali memviralkan momen itu. Tapi kali ini bukan karena debat panas melainkan karena kehangatan dua tokoh yang belajar dari pertemuan sebelumnya. Manaf menatap kamera dan berkata, "Nasib saya setelah debat, saya tidak jatuh, saya tumbuh." Dan tepuk tangan panjang memenuhi ruangan. Gelombang baru, meski Ruang Habitus mulai mendapat perhatian positif, tak semua orang senang dengan kebangkitan Manaf. Ada kelompok yang menganggap Manaf terlalu dekat dengan Deddy Mulyadi. Ada yang menuduhnya mulai jinak. Ada pula yang menyebut debat viral kemarin cuma drama settingan. Komentar itu masuk bertubi-tubi.
Malam itu Manaf duduk di beranda rumah, memandangi pesan-pesan yang menumpuk di ponsel. Manaf mulai tunduk sama Dedi. Kemarin kalah debat, sekarang pura-pura damai. Aktivis kok luluh. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada kritik Dedi Mulyadi waktu debat. Ia menutup ponsel, menatap langit malam. Orang-orang cuma lihat luarnya, gumamnya. Namun sebelum ia sempat terhanyut, istrinya, Zahra, keluar membawa teh hangat. Ia duduk di sampingnya. Abang gak bisa paksakan semua orang suka, katanya lembut. Yang penting abang tahu sedang berada di jalan yang benar. Manaf mengangguk, tapi rasa gelisah itu masih menguasai dadanya. Undangan yang mengusik. 2 minggu kemudian, Manaf menerima undangan untuk tampil dalam acara debat nasional televisi swasta besar. Tema acaranya, aktor perubahan di daerah, kritik dan realitas lapangan. Nama-nama besar akan hadir, termasuk Dedi Mulyadi, duduk sebagai pembicara utama. Produser acara mengirim pesan tajam. Kami ingin lihat bagaimana Anda menghadapi topik yang dulu sempat membuat Anda terdiam. Manaf menutup pesan itu dengan tangan bergetar. Inilah momen yang sejak lama ia takutkan. Pertarungan kembali dengan bayang-bayang kegagalan. Malam itu ia tak bisa tidur. Bayangan 3 detik diam waktu debat lama terus terputar di kepalanya. Telinganya seakan mendengar suara penonton yang dulu mengejeknya. Ia memukul meja kecil di kamar. Tidak, aku bukan orang yang sama lagi. Ini bukan lagi soal menang atau kalah. Ini soal harga diri yang ia bangun kembali dengan susah payah. Latihan, diam-diam, tanpa memberitahu siapapun, Manaf pergi ke rumah seorang akademisi senior, Prof. Salam, mentor lama yang dulu membimbingnya ketika ia masih mahasiswa. Prof. Salam menyambut dengan tawa kecil. Kau datang lagi. Pasti kau sedang gelisah. Manaf tersenyum kecut. Debat besar lagi, Prof. Profesor itu menyiapkan papan tulis dan spidol, memulai sesi latihan argumentasi seperti dulu. Kau punya logika yang kuat, Naf. Yang kurang hanya satu. Manaf menatap heran. Apa itu? Ketenangan batinmu sendiri. Kalimat itu menghantam lebih tajam dari kritik siapapun. Manaf terdiam lama. Prof. Salam melanjutkan. Kau ini seperti petarung yang selalu ingin memukul duluan. Padahal kadang kekuatan justru ada di waktu kita menahan serangan. Manaf menghirup napas pelan. Semalaman mereka latihan, membedah argumen, mematahkan, memperkuat, merangkai ulang. Untuk pertama kalinya, Manaf merasa siap. Malam debat baru, lampu studio menyala, penonton memenuhi ruangan. Kamera diarahkan ke 2 kursi yang berhadapan. Pada kursi kiri, Dedi Mulyadi, tenang seperti biasa. Pada kursi kanan, Manaf Zubaidi, lebih rileks dibanding sebelumnya, tapi sorot matanya tajam. Ketegangan terasa. Pembawa acara membuka. Publik masih ingat debat sebelumnya. Malam ini, kita akan bicara jujur, tanpa topeng. Sudah siap? Dedi tersenyum. Selalu siap. Manaf mengangguk pelan. Siap kali ini dengan pikiran jernih. Pertanyaan pertama dilempar. Atmosfer studio berubah. Tegang. Dedi menjawab dengan poin-poin elegan. Giliran Manaf. Penonton menahan napas. Ia membuka suara pelan, namun penuh keyakinan. Kemarin saya terdiam. Itu bukan kekalahan, itu refleksi. Dan malam ini, saya kembali bukan untuk membalas, tapi untuk menyempurnakan gagasan yang dulu belum sempat saya jelaskan. Studio bergemuruh. Dedi menatapnya dengan mata sedikit membesar, seolah mengakui perubahan itu. Dan untuk pertama kali, sejak viralnya debat lama, Manaf berbicara bukan karena ego, tetapi karena pemahaman. Balasan paling tenang. Setelah pernyataan pembuka yang mengejutkan, suasana studio mendadak berubah. Penonton diam, menunggu apakah Manaf akan kembali meledak seperti dulu, atau tampil dengan versi dirinya yang baru. Dedi Mulyadi menatap Manaf beberapa detik. Bukan tatapan meremehkan, ada rasa hormat yang tidak muncul dalam debat sebelumnya. Silakan, Kang Manaf, ujar Dedi. Manaf menarik napas dalam, lalu memulai. Saya dulu terlalu ingin benar. Terlalu ingin pihak lain salah. Kini saya sadar, yang kita cari bukan kemenangan, tapi arah. Ia mengutip data, menunjukkan temuan lapangan, tetapi ia sampaikan tanpa nada menyerang. Retorikanya padat, rapi, dan terukur. Sesekali Dedi mengangguk, bahkan tersenyum kecil. Pembawa acara sampai berkata, ini debat paling tenang, tapi paling berbobot. Komentar itu membuat Manaf menghela lega. Dalam kepalanya, ia berkata, aku berhasil. Namun babak penting belum dimulai.
Kejutan di SEGMENT keempat. Segmen keempat adalah segmen paling panas. Tanya jawab langsung antar narasumber. Pada debat lama, disinilah manaf terbentur dan kehilangan kata. Kali ini, produser acara sengaja membiarkan keduanya saling bertanya tanpa filter. Dedi membuka, "Kang Manaf, saya ingin tanya, kenapa dulu waktu kita debat, Anda terlihat marah sekali? Padahal saya tidak merasa sedang menyerang." Pertanyaan itu membuat studio hening. Semua mata tertuju pada Manaf. Dan untuk pertama kalinya, ia membuka luka yang selama ini ia tutupi. "Karena saya takut. Takut kalah, takut dianggap tidak layak bicara. Takut dijatuhkan oleh komentar orang." Suara Manaf sedikit bergetar, tapi ia tidak menunduk. Ia tatap mata Dedi dengan keberanian baru. Penonton tiba-tiba bertepuk tangan. Bukan karena argumen, tapi karena kejujuran. Dedi tersenyum lebar. "Nah itu dia, Kang. Orang kuat bukan yang selalu benar. Orang kuat itu yang berani mengakui rapuhnya." Bak petir, tepuk tangan makin keras. Untuk sesaat, debat berubah menjadi dialog manusiawi yang menyentuh. Pukulan dari media. Keesokan paginya, Manaf bangun dan membuka ponsel. Nomor tak dikenal mengirim link artikel. Ia klik. Judulnya membuat jantungnya jatuh. Manaf mengaku rapuh, bukti aktivis mulai goyang. Artikel itu memelintir pernyataannya. Komentar publik kembali terbelah. Ada yang mendukung, hebat, berani jujur. Ada yang menghina, lemah. Aktivis kok ngaku takut. Manaf memijat pelipisnya. Ia merasa seperti dilempar kembali ke titik semula. Saat itulah telepon berdering. "Dedi Mulyadi, ada apa, Kang?" tanya Manaf cepat. Dedi tertawa kecil. "Tenang, media memang selalu cari sensasi. Yang penting Kang sudah tampil apa adanya. Hasil akhirnya bukan pada headline, tapi pada perubahan diri." Kata-kata itu bukan nasihat, tetapi semacam penegasan bahwa Manaf tidak sendirian. Untuk pertama kalinya, tokoh yang dulu membuatnya terdiam kini menjadi suara penopang. Surat tak terduga. Sore itu, Manaf mendapat sepucuk surat yang diselipkan di pintu rumahnya. Tulisannya rapi, tangan seorang remaja. "Kang Manaf, saya nonton debat tadi malam. Saya sering takut ngomong di kelas karena takut salah. Tapi waktu Kang bilang saya takut dianggap kalah, saya merasa saya tidak sendirian. Terima kasih, Kang. Karena keberanian Kang, saya ingin mulai berani bicara." Manaf membaca surat itu 3 kali. Kali ini, bukan kritik, bukan hinaan, bukan pujian kosong, tetapi dampak nyata dari keterbukaannya. Matanya berkaca-kaca. "Kalau hanya satu anak muda yang lebih berani karena aku tidak menyesal apapun." Awal babak baru. 3 minggu setelah debat kedua, Manaf diundang ke sebuah forum nasional tentang dialog publik. Bukan sebagai aktivis kontroversial, bukan sebagai lawan debat Dedi, tetapi sebagai narasumber utama bertema keberanian mengaku rapuh, seni berdiskusi tanpa ego. Ruangan penuh, lampu menyorot ke arah podium. Manaf berdiri, memegang mikrofon. Ia tersenyum-senyum tenang yang tak pernah ia punya sebelumnya. "Saya pernah takut, saya pernah terdiam, saya pernah dianggap kalah. Tapi justru dari situlah saya belajar bahwa manusia tumbuh bukan dari kemenangan, melainkan dari kejujuran menghadapi kekurangan diri." Tepuk tangan panjang menggema, dan di baris depan, Dedi Mulyadi hadir, mengangguk bangga. Pada akhirnya, nasib Manaf setelah debat bukan jatuh, bukan kalah, bukan viral sesaat, tetapi menjadi manusia yang lebih utuh. Undangan yang mengguncang. Setelah tampil di forum nasional, nama Manaf kembali naik. Media mulai memanggilnya dengan julukan baru, aktivis reflektif. Namun di balik semua itu, sebuah undangan tak terduga tiba di emailnya. Tema acara, rekonsiliasi tokoh publik dan pemerintahan. Panitia ingin memasangkan Manaf dengan seorang pejabat tinggi yang selama ini kerap ia kritik habis-habisan. Manaf menatap layar lama. "Ini bukan debat melawan Dedi, ini lebih berbahaya, lebih besar, lebih politis." Zahra melihat wajah suaminya yang murung. "Abang takut?" tanya Zahra lembut. Manaf menghela napas. "Takut bukan untuk debatnya, tapi takut untuk terjebak kepentingan. Kalau abang masuk perangkap, nama abang habis." Namun Zahra memegang tangannya. "Abang bukan orang mudah dijatuhkan. Buktinya, abang bangkit waktu semua orang mengejek." Manaf tersenyum kecil. Keputusannya bulat. "Aku terima." Musuh lama muncul. Beberapa hari sebelum acara, daftar narasumber diumumkan. Manaf terhenyak.
Pejabat tinggi yang akan menjadi lawannya adalah Arman Jiwangsa, sosok yang pernah ia kritik karena dugaan penyimpangan program Desa Mandiri. Arman inilah yang dulu secara halus menyindir Manaf dalam sebuah wawancara televisi, menyebutnya aktivis emosional. Dan kini mereka akan satu panggung. Dalam hati Manaf berkata, ini bukan sekadar dialog, ini ujian. Kabar itu menyebar cepat, media menunggu, kelompok pro Arman mengejek, pendukung Manaf khawatir. Deddy Mulyadi menghubunginya lewat telepon. Kang, hati-hati, Arman bukan tipe orang yang bicara lurus. Tapi Kang sudah jauh lebih matang sekarang. Ingat, tenang itu senjata. Nasihat itu menenangkan. Namun malam sebelum acara, Manaf tidak bisa tidur. Pertemuan di belakang panggung. Hari acara tiba. Gedung megah, kamera besar, ratusan undangan. Ketika Manaf masuk ruang tunggu, ia melihat Arman Jiwangsa duduk dengan jas rapi, tatapan dingin. Arman menoleh, tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah membuat siapapun nyaman. Ah, Mas Manaf, katanya, saya kira Anda nggak akan datang. Nada itu seperti memancing. Dulu, Manaf pasti terpancing. Sekarang ia hanya balas dengan anggukan. Saya datang untuk diskusi, bukan drama. Arman menyipitkan mata sedikit, tak menyangka jawaban setenang itu. Dari kejauhan, seorang panitia berkata, sebentar lagi naik ya, Pak Arman, Kang Manaf. Arman berdiri mendekat, suaranya rendah. Kalau Anda serang saya hari ini, saya punya data balik. Ingat itu. Manaf menatapnya, namun tidak gentar. Kalau data itu benar, sampaikan saja. Saya tidak takut pada kebenaran, saya hanya takut pada kebohongan. Arman terdiam. Untuk pertama kalinya, ia kehilangan kata. Dialog panas, tapi berbeda. Acara dimulai. Arman berbicara dengan gaya birokrasi. Rapi, aman, diplomatis. Giliran Manaf. Ia maju dengan langkah stabil. Saya tidak datang untuk membuka luka lama. Saya datang untuk membicarakan apa yang bisa kita perbaiki. Penonton terkejut, mereka menanti serangan, tetapi Manaf memilih arah lain. Arman tidak tinggal diam. Ia menimpali. Mas Manaf ini sering salah paham. Data yang Anda pakai dulu tidak lengkap. Penonton bersiap menyaksikan baku hantam argumen. Namun Manaf menanggapi dengan tenang. Kalau dulu data saya kurang, mari kita buka bersama. Justru itu tujuan saya datang. Kita cek, kita cocokkan, kita pastikan tidak ada yang merugikan rakyat. Komentar itu membuat ruangan murmur. Pendekatan Manaf bukan menyerang, tapi menantang dengan elegan. Arman terlihat goyah. Pembawa acara tersenyum kecil. Ini menarik sekali. Biasanya Anda lebih keras, Kang. Manaf tersenyum. Saya keras pada masalah, bukan pada orang. Penonton bertepuk tangan. Arman kehilangan dominasi. Dalam beberapa momen, ia bahkan terlihat defensif. Bom waktu di akhir acara. Acara hampir selesai ketika pembawa acara memberikan sesi terakhir. Silakan masing-masing sampaikan satu kalimat penutup. Kalimat yang merepresentasikan diri Anda. Arman duluan. Saya ingin pembangunan berjalan. Perbedaan pendapat itu wajar, yang penting tidak menyebarkan fitnah. Kalimat itu mengandung sindiran halus. Publik tahu. Semua mata beralih ke Manaf. Ia mengambil napas. Suara studio hening. Saya pernah marah. Saya pernah salah. Tapi saya tidak pernah berhenti belajar. Karena rakyat tidak butuh orang yang selalu benar. Rakyat butuh orang yang mau memperbaiki diri. Penonton berdiri memberi standing ovation. Arman hanya bisa memandang kosong. Di balik panggung, wartawan langsung mengerubungi Manaf. Ia sadar, ia baru saja naik ke panggung yang lebih besar, lebih berat, lebih berisiko. Namun seiring tepuk tangan panjang mengiringinya keluar dari studio, ia tahu satu hal. Ia sudah menemukan jati dirinya. Telepon tengah malam. Setelah acara besar itu, Manaf pulang dengan kepala penuh tepuk tangan. Namun pada malam hari, saat rumah sunyi, teleponnya berdering. Nomor anonim. Assalamualaikum, siapa ini? Tanya Manaf. Suara di seberang terdengar dingin, datar, nyaris tanpa emosi. Hati-hati, Anda membuat beberapa orang tidak nyaman. Jangan ikut campur terlalu jauh dalam urusan data desa. Telepon terputus. Manaf membeku. Seluruh bulu kuduknya meremang. Ia tahu dunia kritik tidak pernah aman. Namun ancaman terang-terangan seperti ini berbeda. Lebih gelap, lebih dekat. Ia duduk di tepi ranjang, wajah pucat. Zahra yang terbangun melihat suaminya cemas. Abang kenapa?
Manaf hanya memeluk istrinya. Zah, sepertinya jalan ini makin berat. Dedi muncul tanpa diduga. Keesokan paginya, Manaf pergi ke kantor komunitas Ruang Habitus. Di depan pintu, seseorang menunggu dengan berdiri bersandar santai. Dedi Mulyadi. Kang, kata Manaf terkejut. Kok tiba-tiba ke sini? Dedi menepuk bahunya. Saya lihat acara semalam. Keren pisan. Tapi Kang sekarang sedang masuk arena besar. Di arena besar, pemainnya bukan cuma pemikir. Tapi mereka yang punya gengsi, uang, kepentingan. Manaf menatap mata Dedi lekat-lekat. Apakah menurut Kang Dedi saya harus mundur? Dedi tersenyum samar. Tidak, saya cuma mau bilang satu hal. Kalau Kang berjalan sendirian, Kang bisa jatuh. Tapi kalau kita jalan bareng, tekanan itu bisa jadi angin lewat. Untuk pertama kalinya, Manaf benar-benar merasakan makna pertemanan itu. Terima kasih, Kang Dedi, katanya lirih. Skandal tanpa nama. Beberapa hari kemudian, sebuah rumor liar muncul di media sosial. Tagar-tagar Manaf korup tiba-tiba trending. Isinya, tangkapan layar, blurry, tanpa sumber jelas, berisi dugaan bahwa Manaf menerima dana tak wajar dari sponsor asing. Rumornya kacau, tidak ada bukti, namun dibagikan ribuan kali. Kelompok pro-Arman segera menyebarkannya. Pendukung Manaf bingung, haters menyerang. Tiba-tiba, nama yang sedang naik itu kembali dilempar ke jurang hoaks. Manaf ingin membantah, tetapi Dedi langsung menelepon. Jangan terpancing, orang yang difitnah harus tenang. Yang panik biasanya yang bersalah. Bagaimana kalau ini menghancurkan saya? Tanya Manaf lemah. Hoaks nggak bisa hancurkan orang benar, Kang. Yang bisa hancurkan itu, hanya panik. Manaf terdiam. Nasihat itu masuk tepat di titik paling rapuh dirinya. Data yang mengguncang. Hari berikutnya, seorang wartawan muda datang ke kantor Ruang Habitus. Namanya Arsya, lembut tapi jeli. Ia membawa flash disk. Kang, saya harus bicara empat mata. Mereka masuk ke ruangan tertutup. Arsya membuka laptop, menampilkan beberapa dokumen. Kang, ini dokumen internal dari salah satu institusi yang diduga terlibat kasus desa mandiri. Dokumen ini menunjukkan ada manipulasi anggaran. Dan nama Arman Jiwangsa muncul di bagian koordinasi lapangan. Manaf mematung. Dari mana kamu dapat ini? Arsya menghela napas panjang. Saya tidak bisa sebut sumbernya, tapi mereka ingin Manaf tahu bahwa rumor Manaf korup itu dibuat untuk menjatuhkan Kang sebelum Kang buka mulut soal data ini. Manaf menutup wajah dengan tangan. Berarti, ancaman itu bukan main-main. Arsya menatapnya tepat. Kang, hati-hati. Kalau Kang buka data ini, badai besar bakal datang. Manaf tahu, ia bisa merasakan angin badai itu berputar di luar pintu. Titik putusan. Malam itu, Manaf duduk sendirian di ruang tamu. Lampu temaram. Flash disk di tangannya terasa seperti batu panas. Zahra menghampiri. Abang gelisah. Cerita sama aku. Manaf akhirnya membuka semuanya, ancaman, hoaks, data, risiko. Zahra menggenggam tangannya kuat-kuat. Kau selalu bilang ingin membela yang benar. Inilah saatnya. Tapi kalau aku buka data ini, risiko terlalu besar, Zah. Zahra tersenyum lembut. Abang akan diingat bukan karena popularitas, tapi karena keberanian di saat semua orang memilih diam. Kata itu menembus jantung. Manaf menatap flash disk itu sekali lagi. Besok, aku akan ungkap semuanya. Dan dengan itu, babak baru babak yang lebih gelap, lebih berbahaya, lebih menentukan siap dimulai.